Ya, baik, selamat malam semuanya, suaranya bisa masuk jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, oke, untuk pertama kali bisa mengaktifkan sambil menunggu yang lainnya on cam-nya siapa saja yang sudah, masuk di malam hari ini untuk, mata kuliah sistem hidrolik dan pneumatik. Untuk tampilan di layarnya sudah keluar share screen-nya? Sudah Pak, kosong tapi Ya. Pak. Ya, jadi di malam hari ini kita melanjutkan lagi ya sesi pertemuannya untuk mata kuliah sistem hidrolik dan pneumatik. Ya, untuk sistem hidrolik dan pneumatik itu yang di minggu yang lalu di bagian akhir sudah menceritakan tentang proses perawatan atau pemeliharaan atau maintenance. Merawat sistem hidrolik pada umumnya sistem hidrolik itu digunakan di eh, peralatan yang berat yang difungsikan untuk membawa atau mengangkat atau memindahkan alat-alat yang berat. Untuk perawatan pada sistem hidrolik, tampilannya ditampilkan dalam bentuk flow diagram. Dalam bentuk diagram seperti ini dapat dilihat sistematika perawatan. Ada yang preventif maintenance, perawatan preventif maintenance, kemudian korektif mengoreksi atau memperbaiki, perawatan korektif maintenance. Emergensi ini perawatan yang emergensi mendadak atau perawatan yang darurat. Ya, untuk preventive maintenance nanti ada dibagi lagi pre-maintenance, routine maintenance, periodic maintenance, kemudian light repair, medium repair, overhaul, dan di bagian akhir adalah emergency repair. Nah, bagian-bagian ini merupakan bagian dari sistem perawatan atau pemeliharaan dari hidrolik, sistem hidrolik yang digunakan tersebut. Ya, untuk pemeliharaan atau pra-pemeliharaan atau pre-maintenance pada sistem hidrolik, yang pertama ini adalah kegiatan merupakan persiapan sebelum mesin atau alat dioperasikan dengan tujuan agar pelaksanaan pemeliharaan nantinya menjadi lebih sempurna. Hal-hal yang perlu dipersiapkan, yang pertama itu adalah menyiapkan instalasi pemipaan sirkuit hidrolik yang memadai, lalu alat-alat pemeliharaan seperti alat pengencang, kemudian alat untuk melakukan setting, menyetel, alat pemotong, dan di bagian ini ada alat pelumasan serta alat-alat kebersihan juga sudah dipersiapkan. Lalu untuk pengujian, untuk mengetes alat sistem tersebut apakah berfungsi dengan baik, juga perlu disiapkan alat-alat pengujian. Alat penunjang seperti media atau bagian alat yang digunakan untuk mengangkat, mengangkut, atau menjepit
dan lain sebagainya juga perlu dipersiapkan sebelum melakukan pemeliharaan. Bahan pemeliharaan seperti untuk melakukan pembersihan, untuk membersihkan cairan yang tumpah di bagian sistem hidrolik atau cairan yang menempel atau kotoran-kotoran yang menempel juga sudah dipersiapkan. Bahan pembilas dan bahan untuk memberikan pencegahan dalam hal masalah korosi. Ini bagian-bagian yang perlu dipersiapkan ketika melakukan pemeliharaan atau maintenance pada sistem hidrolik. Ada bagian-bagian poin yang harus perlu sudah ada di bagian kondisi tersebut. Ya, untuk pemeliharaan harian atau biasa dikenal dengan rutin, karena kan harian ini rutin ya, kan kalau dalam satu minggu itu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan ketemu lagi di hari Senin. Jadi dilakukan secara rutinitas setiap hari, pemeliharaan rutin atau rutin maintenance sistem hidrolik. Pemeliharaan sistem hidrolik sangat mudah karena cairan hidrolik telah dapat berfungsi sebagai pelumas. Jadi cairan yang ada di dalam hidrolik ini juga berfungsi sebagai pelumas dan juga sekaligus untuk fungsinya mencegah korosi. Apa itu korosi? Korosi itu ya proses timbulnya karat pada peralatan hidrolik karena O2 atau oksigen juga menimbulkan korosi. Oksigen yang terkontak dengan material yang berunsur logam ini juga bisa menimbulkan korosi. Nah, dengan adanya cairan hidrolik yang menutupi bagian tersebut sehingga proses timbulnya korosi bisa dikurangi atau bahkan dihindari. Oleh karena itu, hanya dengan melaksanakan pemeliharaan yang sistematis dan kontinu, gangguan dapat diatasi sebelum terjadinya kerusakan yang cukup parah ya, atau biasa dikenal dengan kerusakan yang fatal. Nah, kerusakan fatal itu ya bisa saja nanti pada saat sistem hidrolik ini dioperasikan, kondisinya sudah mampu mengangkat beban pada ketinggian tertentu, tapi tiba-tiba terjadi kerusakan sehingga beban yang diangkat tiba-tiba terlepas atau jatuh ke bawah. Nah, ini yang menyebabkan permasalahan yang cukup fatal ketika menggunakan sistem hidrolik tersebut. Ada beberapa kunci penyebab permasalahan dalam sistem hidrolik ini. Yang pertama itu bisa saja ditimbulkan oleh hilangnya atau kurangnya cairan hidrolik dalam tangki. Nah, ini juga bisa disebabkan atau ditimbulkan karena tangki tersebut mengalami kebocoran atau tangki tersebut terlalu panas posisi tangkinya sehingga cairannya mengalami penguapan berkurang sehingga menimbulkan kurangnya cairan di tangki hidrolik tersebut. Lalu yang kedua, tersumbatnya saringan filter oil karena cairan hidroliknya ini banyak sekali debu, kotoran, partikel, pasir atau bagian-bagian butiran kecil yang menyumbat saringan filter. Ini menyebabkan saringan filter oil atau filter oil dari cairan hidrolik menjadi kotor. Hilangnya daya hisap, kemampuan untuk hisap pada saluran hisap atau suction dari fluida yang bekerja tersebut mengalami kehilangan kemampuan untuk dilakukan penghisapan. Cairan hidrolik oli yang tak cocok. Nah, ini juga yang perlu menjadi perhatian ketika menggunakan sistem hidrolik. Dipastikan sesuaikan dengan standarisasi dari pabrikasi dari sistem hidrolik tersebut, karena
sistem hidrolik ini sudah didesain ya, jadi pada saat alat tersebut dibuat atau dikeluarkan dari pabrikasinya ya dia sudah menggunakan standar cairan hidrolik tertentu. Jadi kalau misalnya mengganti cairan hidrolik tersebut ya pastikan memiliki nilai viscosity atau nilai kekentalan yang hampir sama dengan standar dari pabrik sistem hidrolik yang membuatnya. Kemudian yang berikutnya adalah di bagian rutin ini atau pemeliharaan harian. Yang pertama melakukan pengecekan sistem hidrolik sebelum beroperasi. Jadi pada saat sistem hidrolik ini sebelum beroperasi perlu dilakukan checking atau melakukan pengecekan dilakukan secara reguler setiap akan mengoperasikan sistem. Beberapa titik harus dicek, antara lain nanti ada gambar di bawah. Yang pertama itu ada pemeriksaan tangki hidrolik. Tangki hidrolik periksa permukaan level oli apakah masih ada pada garis batas aman. Jadi perlu diperhatikan apakah olinya atau level cairan oli hidrolik ini masih dalam kondisi aman, kurang, atau sudah dalam kondisi yang habis. Apabila kurang permukaan oli, tambahkanlah dengan oli yang sama. Nah, ini yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan atau memakai sistem hidrolik dengan menggunakan oli yang sama. Jadi kita tidak bisa merubah dengan sendiri atau merubah dengan bebas cairan oli yang digunakan atau cairan hidrolik yang dipakai dengan cairan yang lain, karena hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap performa dari sistem hidrolik tersebut. Apabila dari hasil pemeriksaan permukaan oli dari hari ke hari terlihat penurunan permukaan oli yang drastis, maka periksa tangki atau pipa selang, siapa tahu atau barangkali ada bagian yang mengalami kebocoran. Jadi diperhatikan pada saat per hari rutinnya, misalnya di hari pertama ketinggiannya masih dalam level 8 ya, misalkan di angka 8. Tapi di hari berikutnya, hari kedua, ketinggiannya berubah menjadi di level 6. Nah, yang ini perlu diperhatikan cepat sekali mengalami penurunan. Nah, lalu di hari ketiga, ketinggiannya di level 6 berubah menjadi di level 4, 2, dan berakhir dengan cepat. Nah, pastikan bahwa bagian dari tangki oli tersebut tidak mengalami bagian yang rusak, retak. Nah, retak bisa menimbulkan kebocoran sehingga menyebabkan cairan atau oli tersebut mengalami penurunan menjadi lebih cepat. Ya, di bagian ini merupakan ilustrasi dari pemeriksaan kondisi oli. Bila oli berbusa atau mengeluarkan gelembung, berarti ada udara yang terjebak. Jadi yang perlu diperhatikan lagi kalau melihat tangki hidrolik atau sistem hidrolik, periksalah bagian-bagian yang bocor tersebut atau bagian-bagian yang berbusa atau bagian-bagian yang bergelembung. Kemudian lalu coba dibenarkan, ditutupi atau dibetulkan bagian-bagian yang mengalami kebocoran. Bila oli berubah menjadi seperti air yang berwarna seperti air susu, berarti ada air yang tercampur ke dalam hidrolik. Nah, karena biasanya umumnya karena tangki tersebut mengalami
kebocoran atau ada bagian yang berlubang sehingga menyebabkan air dari luar atau air dari yang lain tercampur ke dalam tangki hidrolik sehingga membentuk warnanya menjadi seperti air yang berwarna putih. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan ialah gantilah oli tersebut dan pastikan bahwa oli yang digunakan tersebut bisa tersimpan dengan baik dan tidak terkontaminasi oleh bagian unsur apapun. Periksa saringan oli, oil filter, dicek kembali saringan oli, oil filter sebelum mengangkat tutup filter, bersihkan lalu debu-debu yang melekat padanya itu dilap atau dilakukan pembersihan dengan baik sehingga tidak menempel pada bagian sistem hidrolik. Bila memeriksa oli dengan tongkat stick, lap dulu stick tersebut dengan kain yang lebih bersih. Nah, ini yang perlu dilakukan ketika pengecekan sistem hidrolik sebelum dilakukan pengoperasian. Jadi ini ada tangki reservoirnya. Untuk gambarnya bisa jelas terlihat ya. Gambar di slide share screen-nya bisa terlihat dengan jelas. Jelas, Pak. Ya, jadi di bagian ini periksa tangki hidrolik dan cairan hidrolik olinya. Kemudian periksa pompa. Ini ada pompa tersebut. Periksa pompa hidrolik dan penggerak mula. Periksa saluran oli, lalu periksa katup, valve atau katup di bagian ini sebagai unit yang untuk melakukan pengaturan. Lalu di bagian akhirnya adalah periksa silinder atau unit penggeraknya. Ini merupakan ilustrasi dari tangki hidrolik ya, sistem skematiknya itu ya kurang lebihnya seperti ini sederhananya, tapi secara aktualnya ya nanti bisa diaplikasikan di sistem hidrolik tersebut. Ya, lalu di bagian ketiga pemeriksaan cooler atau pendingin, saluran dan konektor. Bersihkan pendingin oli secara berkala. Secara berkala ini ya bisa setiap hari secara rutin, setiap kali pengoperasian tiap hari ya. Jadi kalau hari pertama digunakan, hari kedua dipergunakan, dibersihkan pendinginnya, hari ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Lalu periksa bila ada yang mengalami yang ada kebocoran atau ada saluran yang berlubang atau ada saluran yang retak. Ini yang perlu dilakukan pemeriksaan. Dijaga sirip-sirip pendingin supaya selalu bersih, karena sirip-sirip pendingin ini fungsinya untuk fungsi dari sirip atau fin ini difungsikan untuk mempermudah proses perpindahan atau pembuangan panas. Jadi ketika sistem hidrolik tersebut bekerja atau beroperasi, dia menghasilkan panas karena ada sirip ini, sehingga panas yang dihasilkan itu diserap oleh sirip pendingin lalu didistribusikan atau dibuang ke lingkungan. Nah, fungsi dari sirip ini ya hampir sama dengan heatsink atau fin ya, heatsink pendingin untuk mendistribusikan atau membuang temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Jangan sampai terbalut oleh oli, jangan sampai karatan dan sebagainya, karena sirip bagian pendingin ini peranannya cukup penting untuk menurunkan temperatur sistem yang bekerja pada sistem hidrolik tersebut. Periksalah saluran oli konduktor dan konektornya, siapa tahu atau barangkali terjadi
kebocoran. Lalu coba kencangkan semua konektor fitting yang mengalami bautnya sudah kendor atau sudah mengalami pergeseran, coba dikencangkan kembali. Gunakan 2 buah kunci untuk menghindari terpuntirnya pipa atau selang. Pengencangan hanya sampai pada asal bocornya yang saja yang bisa dihilangkan. Ya, lalu yang keempat, memeriksa valve atau katup. Periksa kebersihan katup, karena kotoran yang mengganjal pada katup akan membuat katup tidak menutup dengan rapat, dan bila mengganjal pada katup geser dapat menyebabkan katup cepat aus. Lalu periksa kausan katup yang telah aus, spoolnya atau piston katup, atau piring gesernya atau dudukannya atau bolanya akan mengakibatkan atau bisa menimbulkan kebocoran. Ya, di bagian berikutnya memeriksa silinder atau aktuator. Silinder atau aktuator ini yang fungsinya nanti ya yang sebagai pendorong atau sebagai penggerak yang memindahkan beban yang ingin dipindahkan atau barang atau benda yang akan objek yang akan diangkat tersebut menggunakan aktuator. Periksa kebocoran silinder, baik kebocoran luar maupun di dalam. Pengikat silinder atau silinder mounting, kalau misalnya silinder ini ditempelkan atau diikat kepada part tertentu, dipastikan bahwa bagian-bagian tersebut tidak kendor atau tidak ada bagian yang bergeser. Kencangkanlah bila posisinya berubah, coba dibetulkan atau dinormalkan seperti kondisi semula. Lalu periksa posisi batang piston dalam keadaan berhenti, mestinya batang piston berada di dalam, karena apabila posisi di luar, dia akan menjadi tempat berkumpulnya debu dan air yang mengembun ya, karena perbedaan atau perubahan temperatur yang ada di luar sistem hidrolik bisa menimbulkan titik embun yang bisa menyebabkan timbulnya korosi. Untuk motor hidrolik, periksa jangan sampai bekerja hingga suhu yang sangat tinggi atau suhu yang meningkat, karena motor hidrolik tidak boleh bekerja pada panas yang terlalu tinggi. Jadi kalau panasnya terlalu tinggi ini juga memberikan pengaruh terhadap motor hidroliknya. Nah, ini yang tadi bagian dari penggunaan sirip atau fin tadi ya bisa diaplikasikan di bagian untuk mendinginkan motor hidrolik tersebut. Lalu periksa pula kebocoran pada motor hidrolik seperti sambungan motor dengan selang. Periksa sekitar poros, yaitu pada sealnya apakah ada kebocoran, dan periksa pada permukaan sambungan belahan motor. Ya, untuk pemeriksaan pompa hidrolik, periksalah sambungan antara selang saluran tekan dengan bulir pada penutup pompa. Apakah sudah cukup kuat, sudah benar posisinya, dan rapat. Periksalah apakah ada kebocoran pada sambungan pompa dengan konektor dan konduktornya. Lalu periksa pompa hidrolik dalam keadaan jalan, apakah dengan keadaan ini dengan tekanan kerja yang cukup tidak ada kebocoran. Ya, ini merupakan bagian dari pemeriksaan dari pompa hidrolik. Kalau yang tadi silinder atau aktuator, sedangkan di bagian ini merupakan maintenance atau pemeriksaan atau checking yang dilakukan untuk pompa hidrolik tersebut.
Lalu di bagian selanjutnya ialah perawatan atau pemeliharaan berkala. Untuk perawatan dan pemeliharaan berkala ini, kegiatan dilakukan pada sistem hidrolik ialah kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu yang umumnya sudah dijadwalkan. Untuk berkala bisa saja periodenya dalam waktu weekly, dalam waktu per tiap minggu, periode kegiatan mingguan, weekly, kemudian apa saja yang dilakukan, melakukan pemeriksaan untuk level oli pada tangki hidrolik, lalu ditambah bila kurang nilai oli tersebut. Kemudian filter saringan, regulator, pressure gauge, apakah masih dapat bekerja dengan baik. Ini juga dipastikan pemeriksaan secara periode tiap minggu. Periksa dengan cara dicoba dan dianalisis. Apabila terdapat gangguan, perlu diservis terlebih dahulu. Jadi ya, kalau ada problem, ada permasalahan, langsung segera dilakukan perbaikan. Periksa apakah pada katup-katup terdapat kotoran seperti debu, gerusan komponen karena ada friksi atau ada gesekan dari part dengan part yang lain sehingga menimbulkan objek tersebut bergesek, tergerus, dan berupa kotoran-kotoran dan kotoran lain yang dapat menimbulkan gangguan. Jika memang ada, coba dilakukan pembersihan. Lalu monthly, periode kegiatan tiap bulan. Untuk periode kegiatan tiap bulan ini yang dilakukan ialah memeriksa kondisi pengikat atau penghubung konektor pengikat part 1 dengan part 2, part 3 dan seterusnya. Tiap bagian tersebut saling diperiksa untuk bagian yang terikat. Penghubung yang berupa selang atau pipa apakah masih baik dan berfungsi. Lalu coba dilakukan lagi periksa kondisi sambungan dengan seal atau karet yang dipergunakan, karet seal, perapatnya atau karet yang digunakan untuk mengurangi atau menghindari bagian fluida cair keluar, apakah ada kebocoran atau tidak. Ini yang perlu dilakukan pemeriksaan terhadap seal-nya. Bagian karet seal atau karet yang fungsinya untuk merapatkan dua bagian yang disambungkan. Periksa saluran-saluran pada katup apakah ada kebocoran atau tidak. Bila terjadi kebocoran, betulkan dengan cara melakukan setting awal, penyetelan seperti standar dari pabrikasi dari sistem hidrolik tersebut. Ya, kalau yang tadi monthly tiap bulan, lalu bagaimana yang dengan 6 bulan, berarti setengah tahun ya, 6 bulan sekali. Pemeriksaan mingguan dan bulanan, periksaan ini yang diperiksa adalah seperti karet-karet pada komponen seperti pada silinder, seal atau karet komponen silinder, motor hidrolik, komponen lain, setel ulang, penyetelan seperti baut yang difungsikan sebagai pengikat, penyetel transmisi, bel, kopling, dan sebagainya. Periksa bantalan, bearing pada silinder, batang torak, poros motor, hidrolik, dan sebagainya ya. Itu yang perlu dilakukan. Lalu di bagian yang berikutnya adalah pemeriksaan tahunan, pemeriksaan mingguan, bulanan, dan 6 bulan, penggantian oli cair
oli atau cairan hidrolik ini dilakukan bisa 1 tahun sekali, jadi perlu dilakukan penggantian cairan hidrolik. Untuk mendukung agar dalam sistem hidrolik mendapatkan perawatan secara berkala dengan interval perawatan yang benar, maka dibuatlah suatu perencanaan secara administratif yang benar. Nah, di bagian-bagian tersebut harus ditentukan secara administrasi yang benar, misalkan perawatan tiap minggu, tiap bulan, kemudian 6 bulan sekali, dan tiap tahun apa saja yang sudah dilakukan. Jadi dituliskan secara tertulis secara administrasi. Jadi ketika itu sudah dilakukan, misalkan sudah melakukan pengerjaan penggantian oli untuk tiap tahun, lalu ada keterangan, checklist, atau sudah dikerjakan atau sudah dilakukan. Nah, bagian-bagian ini yang menjadikan hal-hal tersebut membuat sistem hidrolik bisa bekerja dan beroperasi lebih lama. Ya, lalu di bagian berikutnya ada sistem hidrolik dan pneumatik untuk memperbaiki sistem hidrolik pada alat berat. Yang pertama, jika didapatkan diagnosanya itu pompanya terdengar cukup bising atau cukup berisik, cukup tidak normal dari biasanya, suara pompa yang dikeluarkan, pompanya terdengar seperti lebih keras, terdengar seperti berisik, atau tidak normal terdengar. Ada 3 hal yang menyebabkan, yang bisa menimbulkan hal tersebut, pompa berisik. Yang pertama, udara bocor masuk ke dalam sistem, lalu yang kedua bisa saja terjadi kavitasi atau rongga dalam pipa saluran hidrolik, lalu yang ketiga, pompa berputar terlalu cepat putarannya. Jadi RPM-nya itu putarannya terlalu cepat. Nah, ini merupakan diagnosa yang terjadi pada pompa sistem hidrolik. Lalu apa yang dilakukan untuk memperbaikinya? Untuk udara bocor masuk ke dalam pipa, pastikan bahwa permukaan oli dalam tangki hidrolik masih pada garis batas, sehingga pipa intake masih di bawah permukaan oli. Jadi tidak menyebabkan udara masuk, menyedot udara. Periksa setiap sambungan yang terjadi kebocoran seperti seal, poros pompa, sambungan pipa, atau konektor. Lalu bagaimana dengan yang kavitasi? Permukaan oli turun atau pipa intake terpasang di atas permukaan oli, maka tambah oli atau betulkan pemasangan pipa intake. Ini bagian yang perlu dilakukan ketika terjadi proses kavitasi. Lalu untuk yang pompa atau turbin dari pompa tersebut putarannya terlalu cepat, periksa motor penggerak, puli, dan ukuran roda. Mungkin atau barangkali ada yang berubah atau ada yang terganti. Untuk itu sesuaikan dengan yang direkomendasikan atau yang standar dari pabrikasi dari sistem hidrolik tersebut. Periksa kelurusan dari puli pompa dan puli motor, karena bel dapat lepas disebabkan puli tidak lurus atau bisa juga terlalu kendor untuk pemasangan dari pompa tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya, pompa tidak melakukan pemompaan, pompa tidak memompa. Hal ini bisa saja disebabkan oleh putaran poros pompa yang terbalik. Pompanya
berputarnya terbalik. Semestinya putarannya itu searah jarum jam, tetapi berputarnya terbalik, jadi bisa saja berlawanan arah jarum jam. Segera pompa dimatikan, periksa penginstalan motor yang dilakukan, pompa dimatikan, periksa penginstalan motor, belt, roda gigi, dan sebagainya. Biasanya kesalahan penginstalan motor 3 fase sering membuat motor berputar terbalik. Betulkan penginstalasian motor dengan memindahkan pemasangan kabel. Bila bel terpasang bersilang juga mengakibatkan putaran dari pompa atau poros pompa tersebut mengalami putarannya terbalik. Ya, lalu bagian ini masih tentang pompa tidak memompa. Lalu yang selanjutnya adalah saluran hisap bisa saja tersumbat atau putaran poros pompa terlalu rendah putarannya, itu terlalu rendah. Oli terlalu kental, karena yang perlu diperhatikan lagi ya pada saat penggunaan cairan oli, pastikan sudah berdasarkan standar dari sistem pompa yang digunakan di hidrolik tersebut. Jadi tidak bisa merubah atau menggantikan oli yang berbeda untuk penggunaannya. Oli yang terlalu kental menyebabkan pompa tidak dapat memompa, lalu permukaan turun atau terlalu rendah juga bisa menyebabkan pompa tersebut tidak bisa berputar dengan baik. Apa yang dilakukan untuk perbaikannya? Untuk saluran hisap yang tersumbat, periksa pipa saluran dari tangki ke pompa. Bila ada pipa yang tersumbat, coba dibersihkan. Filter atau saringan tersumbat, bersihkan, tambahkan oli sehingga saluran masuk bisa terendam oli dengan baik. Putaran poros ini yang dilakukan terlalu rendah, yang dilakukan perbaikannya. Putaran pompa hidrolik telah ditentukan sejak perencanaan. Bila putaran terlalu rendah, mungkin pompa tidak dapat memompa, maka periksa berapa putaran pompa yang direkomendasikan. Yang direkomendasikan itu yang dikeluarkan dari pabrikasi sistem hidrolik tersebut. Ketika sistem hidrolik ini dibuat, berapa standar yang direkomendasikan. Turunnya putaran akibat terjadinya slip pada belt, maka coba dibetulkan, kencangkan, atau mungkin terciprat atau terkena oli, lalu coba dikeringkan atau dibersihkan dengan baik supaya putaran poros pompa bisa berjalan dengan baik. Ya, itu adalah bagian-bagian yang dilakukan. Lalu bagaimana dengan hal yang selanjutnya? Kalau yang tadi menceritakan tentang pompa tidak dapat memompa, lalu di bagian ini bocor di sekeliling pompa. Hal ini disebabkan proses packingnya menimbulkan aus. Aus itu karena adanya friksi, ada gesekan antara part by part, bagian komponen dengan komponen tersebut, menimbulkan gesekan yang cukup tinggi, menimbulkan naiknya temperatur, serta menyebabkan bagian part tersebut menjadi aus. Coba dicek kembali, packing benar sudah aus, maka ganti dengan part atau komponen yang baru. Overheating kelebihan panas, overheat kelebihan temperatur, panas terlalu tinggi, disebabkan kekentalan terlalu tinggi. Jadi kekentalan viskositas oli ini juga terlalu tinggi, jadi pada saat
viskositasnya terlalu tinggi dari oli yang digunakan, sehingga tidak bisa melumasi atau mencairkan atau mendinginkan bagian komponen yang bergerak atau yang bergesekan sehingga menyebabkan overheating. Terlalu sering mengeluarkan atau membuang oli. Nah, ini yang perlu dicek apakah adanya kebocoran atau adanya bagian-bagian yang menimbulkan saluran oli tersebut terbuang menjadi lebih cepat. Di bagian-bagian ini yang dilakukan untuk memperbaiki ketika mendapatkan diagnosa overheating. Jadi ada bagian-bagian yang bisa dikerjakan. Ya, lalu yang kelima, tekanan dalam sistem rendah. Jadi tekanan di sistem hidrolik terlalu rendah, ini juga bisa disebabkan pulp atau settingan dari katup tersebut di setel terlalu rendah. Nanti apa yang dilakukan untuk memperbaiki? Periksa penyetelan relief pulp, blok, saluran, buang, dan periksa tekanan pada saluran dengan pressure gauge, alat ukur untuk mengukur tekanan di dalam sistem hidrolik. Lalu tekanan dalam sistem rendah juga bisa disebabkan relief terbuka atau terganjal. Bersihkan kotoran atau bagian debu, lumpur yang mengendap dan mengganjal di relief pulp. Katup yang terganjal ini menandakan bahwa oli yang digunakan kotor, maka bersihkanlah dengan menyaring lagi oli tersebut. Ya, oke, baik. Ini ada summary yang bisa didapatkan dari perawatan atau maintenance sistem hidrolik. Sistem hidrolik merupakan suatu bentuk perubahan atau pemindahan daya dengan menggunakan media penghantarnya itu berupa fluida cair. Jadi fluidanya ini dipergunakan menggunakan prinsip teori hukum Pascal ya, fluida cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal. Jadi daya yang dimasukkan atau gaya yang dimasukkan misalkan 10 Newton tetapi bisa menghasilkan 100 kali lipat. Jadi 10 Newton yang gaya yang diberikan tetapi bisa mengangkat atau memberikan gaya dorong 100 kali lipat sampai 1000 Newton. Ini yang dilakukan oleh sistem hidrolik. Dasar kerja dari sistem hidrolik berdasarkan hukum Pascal, teori Pascal yang di minggu-minggu awal ya, minggu-minggu sebelumnya, teori sederhana dari hukum Pascal. Perbedaan luas penampang bisa menghasilkan atau memberikan nilai tekanan yang lebih besar. Pada sistem hidrolik menggunakan fluida oli dengan alasan fluida ini tidak bisa dimampatkan, uncompressible, mudah mengalir, jadi ada viskositasnya, fluidity, bersifat melumasi, mencegah karat, dan bersifat mudah menyesuaikan dengan tempat. Lalu banyak komponen sistem hidrolik yang dioperasikan sehingga untuk memaksimalkan bekerja perlu perawatan atau perbaikan yang mengacu pada buku petunjuk perawatan atau perbaikan yang disebut dengan manual book. Jadi yang perlu diperhatikan lagi pada saat mengoperasikan atau memperbaiki sistem hidrolik, coba dibuka kembali standarisasi atau manual book dari sistem hidrolik yang dibuat tersebut, karena di manual book ini menjelaskan macam-macam atau tipe oli yang boleh dipergunakan, kemudian jenis pompa apa yang dipakai, lalu bagaimana kemampuan dari hidrolik tersebut mampu mengangkat
beban atau berat dengan nilai seberapa besar, itu yang perlu menjadi perhatian khusus pada saat mempergunakan sistem hidrolik supaya bisa berfungsi dengan baik. Tujuan lain yang perlu dapat dilakukan dari menggunakan manual booknya ini untuk mengurangi resiko rusaknya sistem hidrolik dan bisa memperpanjang usia atau pemakaian dari sistem hidrolik yang dipakai tersebut. Ya, baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada diskusi yang ingin ditanyakan?